Terima kasih Bapak Johan selaku Kasih Pengembangan Aplikasi e-Government. Jadi di sini perkenalkan Pak, saya Yuli Lestari, peserta Lasar CPNS golongan 28 dari PPSDM Yogyakarta. Di sini saya dan teman-teman kelompok 1 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara podcast kepada aparatur sipil negara, lebih tepatnya pada pejabat negara. Nanti saya akan membicarakan tentang nilai aneka ini Bapak. Jadi seorang ASN kan harus menerapkan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini saya ingin menggali nilai-nilai aneka tersebut di Dinas Kominfo Bojonegoro ini Bapak. Pertanyaan saya yang pertama Bapak, apakah nilai-nilai dasar ASN tersebut sudah diterapkan dalam lingkungan kerja Kominfo ini Bapak? Jadi seorang PNS itu sudah harus melingkupi hal ini. Seperti halnya akuntabilitas. Terkait dengan akuntabilitas yang ada di dalam diri seorang ASN, dia ada target kerja. Target kerja itu kalau diruntut pelaksanaan kegiatannya mulai dari apa toh yang harus digolkan oleh sebuah OPD itu kan semuanya adalah meruncing pada visi dan misi. Setelah itu ada tujuan sampai pada indikator kinerja umum dan kerja khususnya, sampai pada pengukuran, sampai kepada di dalamnya ada menjadi sebuah program kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh sampai di tingkat bawah. Kalau subkegiatan berarti kepala seksi, kalau di dalam pelaksanaannya dengan staf-stafnya. Kesemuanya itu sudah terukur di dalam hal pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai seorang ASN di situ. Jadi tugas dan tanggung jawabnya itu sudah jelas. Jadi dia harus ngapain itu sudah jelas. Makanya dalam hal pengukuran kinerja itu sendiri, ya, indikator kinerja dan juga yang harus digolkan itu sendiri sudah terukur di situ. Yang dilaporkan melalui penilaian kinerja yang dalam hal ini pada tahun 2020 ini ada pola penilaian kerja baru, di mana kalau dulu goal 1 tahun 12 bulan, sekarang dipecah jadi 2, Januari sampai Juni sampai dengan Desember. Itulah mengenai akuntabilitas dan juga nasionalisme di dalam hal ASN, khususnya kalau saya menelaah dari kami di tugas di Kominfo ini, nasionalisme itu bagaimana upayanya kita memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat. Seperti halnya satu contoh, kami tugasnya adalah di pengembangan aplikasi. Aplikasi ini banyak aplikasi-aplikasi yang memang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami membuat aplikasi semisal pelayanan perizinan. Kami membuat aplikasi mengenai santunan duka, bantuan sosial, aplikasi pelayanan administrasi di desa, sistem ekonomi desa dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi itu sebagai wujud kami juga memiliki rasa nasionalisme apa? Berbakti kepada bangsa dan negara. Sedangkan selanjutnya tentang terkait dengan sekarang apa tadi? Etika publik. Ya. Etika publik yang dalam hal kita terapkan. Kalau di dalam dulu orang itu apa ya? Di mana seseorang itu memiliki unggah-ungguh kalau jembone. Etika publik yang ada itu adalah di dalam jenjang kita di PNS, ASN itu kan ada jenjang terstruktur. Itu sebenarnya sudah merupakan hal yang notabene hal yang pokok yang harus kita laksanakan, bahwasanya mudika weruh secara terstruktur, ya, pembelajaran secara struktur yang ada dari pimpinan itu juga memiliki target di dalam hal melaksanakan pimpinan di atasnya. Jadi mulai dari staf, pimpinan level eselon 4, eselon 3, eselon 2 sampai dengan eselon bupati kalau di pemerintah daerah dalam hal ini. Di situ masing-masing memiliki etika di dalam hal pelaksanaan kegiatan. Bahwa saya punya tanggung jawab. Saya harus sebagai sektor yang
dalam hal ini menunjang keseluruhan pada, kalau itu digambarkan sebagai segitiga, kita mewujudkan tujuan yang paling utama, yang paling atas itu. Nah, kita harus memegang etika itu. Dia pimpinan saya harus memberikan pelaporan kepada pimpinan saya harus punya pengabdian kepada pimpinan saya. Dengan begitu, secara otomatis pimpinan yang atasnya, keseluruhan kegiatan yang kita laksanakan semuanya akan terukur. Terukurnya apa? Dari pimpinan kita mengetahui dan progres diketahui. Apabila ada kekurangan maupun ada plus yang kita laksanakan, menjadi rekam jejak kita di dalam hal pelaksanaan sebuah kegiatan. Sedangkan komitmen mutu yang ada, komitmen mutu terukur di dalam hal tadi, keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan di dalam pemerintahan secara otomatis sudah ada target kinerjanya. Nah, target itu sebetulnya kalau itu sebuah program kegiatan, berarti ada indikator yang harus dipenuhi. Indikator itu. Nah, dari indikator yang ada untuk mencapai kegiatan itu sudah 100% kah, itu kan ada indikatornya. So, kegiatan sudah 100% itu sudah ada indikatornya juga. Masing-masing itulah yang menjadi komitmen mutu, menjadi perjanjian kinerja yang harus dilaksanakan oleh ASN, yang kesemuanya dihimpun oleh, kalau di sini masing-masing membuat perjanjian kinerja terus dihimpun oleh Mortala dan sebagainya untuk dilaporkan. Terus menghimpun perjanjian kinerja sebagai komitmen menjaga mutu di dalam hal pencapaian kegiatan. Sedangkan untuk yang terakhirnya apa? Anti korupsi. Oke, anti korupsi. Anti korupsi di pemerintah Bojonegoro, alhamdulillah kami memiliki pemimpin-pemimpin mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu, oleh Rabu Ana itu mengcover atau dalam hal ini mengawal mengenai keterbukaan terhadap pemerintahannya, sehingga keseluruhan anggaran-anggaran yang ada, baik mulai dari perencanaan awal musren bages sampai dengan dilaksanakan dan dilaporkan dan dievaluasi, semuanya itu ada pengawasannya, transparansi ya. Di dalam mungkin bisa diakses di bpkid.bojonegoro.id. Di situ transparansi mengenai perjalanan dinas, mengenai transparansi anggarannya berapa, yang disebut pemanfaatan untuk apa, itu semuanya. Ya, dalam ini kejelasan notabene kalau masyarakat umum, namanya kalangan wartawan seperti itu bisa langsung, tidak usah tanya-tanya dulu, langsung akses itu aja sudah tahu. Begitu juga ada sirup yang dari pemerintah pusat itu juga. Sehingga paket-paket pekerjaan apa yang dilaksanakan itu juga. Itu merupakan hal awal untuk mencegah adanya korupsi. Ya, anti korupsinya di situ. Terus hal awal evaluasi yang selanjutnya mengenai dari pengawasannya langsung dengan masyarakat, itu kita ada manajemen pelaporan yang dinamakan siap lapor yang dikelola oleh PIKP di bidang sebelah dalam hal ini. Dari keseluruhan itu akan bisa dianalisa apa saja kalau laporan masyarakat tertinggi itu sehingga menjadi pedoman juga di dalam hal artinya perencanaan selanjutnya. Oh, ternyata sekarang ini jalan yang rusak banyak di kecamatan A misalnya, kan banyak laporan dari sana ya. Akan ditindaklanjuti oleh PU sebenarnya Bina Marga, karena ada banyak laporan dan juga di situ memang banyak jalan yang rusak sehingga ditindaklanjuti. Itu merupakan contoh material ya. Sedangkan contoh-contoh hal lainnya mengenai lapor itu keseluruhan dari apakah itu berupa ejekan ataukah itu merupakan ada inisiatif, apakah itu laporan hal yang negatif, itu bisa dimasukkan di situ, dan di dalam lapor itu ada operatornya, sehingga operator di Kominfo kalau itu dimasuk di lapor maksimal 3 hari itu sudah harus terdistribusikan ke masing-masing OPD penanggung jawab. OPD penanggung jawab mempunyai waktu 5 hari untuk memberikan jawaban kepada si pihak pelapor. Sehingga dalam pelaksanaannya itu terukur semuanya menjadi filtering terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada. Itu merupakan anti korupsi juga itu. Terus
mungkin yang ini Pak, anti korupsi kan tidak hanya berhubungan dengan keuangan dan sejenisnya. Kalau dari segi waktu gimana Pak? Petugas-petugasnya ini sudah anti korupsi waktunya ini ada nggak kira-kira, masih ada atau tidak? Sekarang kan sudah diterapkan yang fingerprint atau apa begitu. Terima kasih. Kami di ASS memang itu hal yang dari dulu sampai sekarang menjadi apa ya? Apabila kita mengatur secara apa ya, kekeh itu, kita kan sudah menyediakan infrastruktur, kita sudah menyediakan aplikasinya. Jadi kita sudah aplikasi sendiri, infrastruktur sendiri juga kita tambahkan lagi. Kita bisa absensi dengan sistem geotagging juga ada. Itu semuanya adalah tool. Tapi kedisiplinan tetap kembali pada diri masing-masing. Ya, dia datang, absen, terus hilang dari peredaran juga bisa. Jadi dengan adanya bahwasanya pemerintah Habib Nuril sudah berusaha maksimal dalam hal penerapan absensi, di mana ketersediaan mengenai mesin absensi juga full untuk seluruh UPD sudah ada. Terus juga terkait dengan bagaimana dengan pandemi itu sarana absensi itu bisa menjadi penularan katanya. Kita berusaha menggunakan ada aplikasi dengan sistem geotagging. Itu kesemuanya adalah upaya kami di dalam hal bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian pegawai di Kabupaten Bojonegoro. Dan notabene tugas dan fungsinya ada di BKPP. Iya Pak. Baiklah, terima kasih Bapak Johan, sangat bermanfaat sekali wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga kedepannya kami bisa menjadi ASN yang tidak hanya beraneka, tapi juga lebih profesionalitas dan banyak inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Johan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.